Shalom saudara, Shalom. sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk datang di hadapan Tuhan, agar Tuhan boleh memimpin ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau hadir pada saat ini di tengah-tengah kami. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Bapa ibadah pada hari ini, dari awal pertengahan sampai dengan selesainya, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari katakan bersama saya, amin. Segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan bersama, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau
Kau segalanya bagiku. Engkau Yesus, ku bersyukur. Haleluya Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, pada saat ini jiwa kami yang haus, Engkau akan memberikan minum. Dan kami yakin Tuhan, bahwa apa yang kami naikkan pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan tetap dalam hadirat Tuhan. Dan kami akan lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita akan puji Dia dengan penuh sukacita. Kita akan tinggalkan beban di belakang kita untuk memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka
Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap dalam hadirat Allah. Dan mari kita katakan bersama bahwa di dalam hidup kita selalu rindu akan sabda Tuhan dan rindu akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sabda-Mu dan kami rindu firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan yang heran dan berkuasa di dalam hidup kami. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi
hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati, Ku rindu menikmati sabda-Mu. rindu menikmati, Ku rindu menikmati sabda-Mu. biarlah Engkau yang berfirman atas kami. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, Kami siap, dulu sekarang kekal selamanya. Kau hebat, Kau dahsyat. Haleluya. urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang ada pada saat ini dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkat daripada firman Tuhan, saya yakin dan percaya sungguh baik dan teramat baik di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, melewati setiap kondisi yang cukup berat hari-hari ini, Tuhan senantiasa memberkati, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat untuk terus melayani Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah sampai di minggu kedua di bulan September. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di beberapa ruas jalan di Kota Malang, ada sebuah spanduk yang kita akan temui yang isinya seperti di slide yang saya tampilkan ini. Disiplin adalah vaksin COVID-19. Nah, spanduk ini banyak di beberapa tempat ruas jalan di Kota Malang yang menyampaikan kepada kita bahwa disiplin adalah vaksin dari COVID-19. Tentunya ini bukan berbicara vaksin secara medis atau pengobatan, tetapi ini berbicara tentang gaya hidup kita, tentang tingkah laku kita, tentang karakter dan sifat kita di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita senantiasa melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Apa saja protokol kesehatan? Di slide yang kedua saya sampaikan ada 4, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jangan berkumpul, berkerumun, supaya penyebaran virus ini, COVID-19 ini bisa kita batasi dengan tujuan supaya kita tetap sehat. Nah, ketika kita sehat Bapak Ibu Saudara, tentunya kita bisa terus berkarya dan terus melayani Tuhan. Jadi satu hal yang ditawarkan kepada kita, yang dianjurkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan disiplin. Supaya sekali lagi kita terhindar dari virus COVID-19 ini, kita tetap sehat, kita terus berkarya dan terus melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa itu arti dari disiplin? Karena sejak kecil kita sudah sering mendengar kata disiplin. Kamu sebagai seorang pelajar harus disiplin. Sebagai seorang anak harus disiplin. Minum obat harus dengan disiplin. Kalau ikut kegiatan harus dengan disiplin.
dan lain sebagainya. Sehingga kata disiplin itu seolah-olah kata yang mengerikan gitu ya. Kata yang sepertinya orang gak suka gitu ya. Karena kedengaran di telinga kayaknya harus tegas gitu ya. Harus fight begitu. Tegas, disiplin gitu ya. Nah, kita akan membedah kata ini Bapak Ibu Saudara supaya kita mengerti sebenarnya apa itu arti disiplin. Di slide yang ketiga saya sudah coba tampilkan secara etimologi. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah gimnasia. Di dalam bahasa Inggris menjadi gymnasium. Nah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia menjadi latihan. Jadi disiplin itu adalah sebuah latihan. Sehingga ketika saya mencari arti disiplin dari 20 tokoh di nomor 6, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001 menuliskan definisi disiplin adalah suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu. Disiplin sebagai sikap yang taat terhadap sesuatu aturan yang menjadi kesepakatan atau telah menjadi ketentuan. Nah, kalau saya rangkum Bapak Ibu Saudara dari slide yang ketiga ini, arti kata disiplin adalah latihan dan pengertian disiplin sebagai sebuah konsistensi, maka kita bisa mengambil satu benang merah. Disiplin adalah suatu latihan yang kita lakukan secara konsisten di dalam kehidupan kita. Atau kalau saya boleh lebih perluas pengertian disiplin adalah satu latihan yang dilakukan menurut atau mengikuti satu aturan tertentu secara konsisten dan terus menerus. Jadi inilah latihannya Bapak Ibu Saudara. Ketika terjadi pandemi COVID-19, ya kita harus disiplin memakai masker kemanapun kita bepergian. Memang gak enak Bapak Ibu Saudara. Sumuk kata orang. Apalagi kalau kayak saya pakai kacamata, kalau pakai masker itu kacamata bisa berembun Bapak Ibu Saudara. Menghalangi pemandangan. Gak enak. Tetapi ini adalah satu pencegahan awal bahwa di dalam segala aktivitas kita harus memakai masker. Disiplin, dilatih. Kemanapun kita pergi harus pakai masker. Kadang saya pribadi lupa Bapak Ibu Saudara. Kalau saya hitung sejak pandemi, sejak ada aturan bahwa harus pakai masker, kalau saya hitung sudah belasan kali saya beli masker di pinggir jalan. Karena ketika saya mau berangkat, itu lupa. Baru setelah di tengah jalan, kok terasa dingin gitu ya. Kok gak hangat muka ini, baru dipegang, oh maskernya gak ada. Akhirnya berhenti di pinggir jalan. Tanya, Bapak jual masker ya? Pernah satu saat saya lupa pakai masker, berhenti di dekat jembatan Sulfat, beli masker. Ternyata di tempat itu tinggal masker anak-anak dan masker biasa warna pink, ungu, dan orange Bapak Ibu Saudara. Waduh, pilih warna yang mana nih? Gak ada yang cocok. Tapi karena harus pakai masker, ya sudah pakai warna orange saja. Sekalipun kelihatan lucu Bapak Ibu Saudara. Saya pernah pakai masker warna pink karena ketinggalan. Memang gak enak, memang sering lupa. Tetapi kita harus mulai mendisiplinkan diri. Supaya kita terhindar, supaya kita sehat, supaya kita terus bisa melayani dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini fungsinya Bapak Ibu Saudara. Disiplin, mencuci tangan setelah beraktivitas. Supaya tidak ada kuman-kuman di tangan kita yang bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi melalui ibadah kedua ini, di minggu ini, di bulan September ini,
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mulai disiplin, ikut protokol kesehatan. Jangan menjadi orang yang bebal. Jangan menjadi orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Mari ikuti supaya terhindar dari virus ini. Meminimumkan dampak virus ini. Sehingga Indonesia bisa pulih dan sehat. Dan semua aktivitas perekonomian bisa berjalan dengan baik. Sehingga negara ini bisa menjadi negara yang kuat. Dan bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara disiplin. Sehingga dari kata gimnasia atau gimnasium ini lahirlah sebuah istilah yang kalangan pemuda tenar, yaitu nge-gym gitu ya. Ya, ini lihat di slide tadi yang saya tampilkan, ada orang punya otot gede-gede gitu ya. Ini perlu latihan Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa cuma sekali ngangkat barbel kemudian ditinggal dan bisa punya otot. Tidak bisa. Harus ngangkat barbel berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Melatih. Di dalam proses angkat beban berat ini mungkin ada tangan yang keseleo. Mungkin kecapean dan lain sebagainya. Tetapi ketika latihan ini dilakukan secara terus-menerus dan konsisten Bapak Ibu Saudara. Ada hasil yang diperoleh. Ada bentuk tubuh yang ideal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di slide tadi. Bentuk tubuh yang dimiliki oleh orang ini. Yaitu ada six pack gitu ya istilahnya. Saya tidak tahu istilahnya apa, six packs gitu ya. Di sini ada tabung-tabungnya. Ini perlu latihan konsisten Bapak Ibu Saudara. Perlu latihan, ikut aturan. Perlu sebuah proses. Nah, ketika dia mendisiplinkan dirinya untuk melatih di gym gitu ya. Maka hasilnya ada. Badannya sehat, berbentuk, dan semua orang akan bilang, wow, keren. Nah, kalau di dalam disiplin secara jasmani, ada satu dampak hasil yang bisa diperoleh. Demikian juga ketika kita bicara disiplin secara rohani. Sekali lagi saya ulangi. Kalau secara jasmani saja, orang mendisiplinkan dirinya, melatih sesuai dengan aturan yang ada secara konsisten, ada hasil yang diperoleh. Salah satunya adalah bentuk tubuh yang bagus. Salah duanya hidup sehat dan terus semangat untuk melayani dan berkarya buat Tuhan. Secara rohani juga Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu. Ketika kita mendisiplinkan diri kita secara rohani, maka hidup kita juga akan diberkati dan akan mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Yuk kita buka satu ayat firman Tuhan tentang disiplin rohani. Ini yang menjadi tema kita di bulan September di minggu kedua ini. Dari 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayatnya yang ke-8. Sudah dapat? Oke, ada di slide. Yuk kita baca bersama-sama. Disiplin rohani. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus menasihati Timotius. Dan hari ini menasihati kita semua yang mendengar firman Tuhan di hari ini. Latihlah dirimu beribadah. Disiplinkanlah dirimu beribadah. Ibadah di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ibadah sekali seminggu di hari Minggu yang disebut dengan ibadah raya. Bukan itu saja. Salah satunya ya ibadah Minggu. Tetapi di dalam ibadah Bapak Ibu Saudara banyak unsur. Ada pujian, penyembahan, ada doa, ada firman, dan lain sebagainya. Nah, kita harus mulai mendisiplinkan diri kita Bapak Ibu Saudara. Melatih tubuh kita untuk beribadah.
supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya ulangi tadi sekali lagi. Kalau orang yang melatih dirinya di gym bisa memperoleh tubuh yang bagus. Kalau orang disiplin memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, bisa sehat, ada berkat, ada dampak. Di dalam disiplin rohani juga Bapak Ibu Saudara, ada berkat, bukan hanya berkat di dunia, tetapi berkat di sorga. Sekali lagi, ketika kita mendisiplinkan diri kita secara rohani, ada berkat yang kita terima di dunia ini dan juga berkat di sorga kelak. Ada dua berkat yang kita terima. Jadi hari ini kita harus belajar mendisiplinkan diri kita secara rohani. Apa saja itu? Ada dua hal yang ingin saya tekankan pada minggu ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita disiplinkan secara rohani supaya hidupmu dan hidupku sepanjang tahun ini melewati krisis ini, melewati pandemi ini, mengalami mukjizat dan berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan sepanjang tahun ini, di tengah-tengah krisis dan pandemi ini, yang mau diberkati Tuhan angkat tangan, saya mau. Bagaimana dengan Anda? Angkat tinggi-tinggi ke tangan, saya juga mau. Amin. Amin. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita pasti diberkati. Kita pasti mengalami mukjizat. Kita pasti sukses dan berhasil. Ketika kita mendisiplinkan hidup kita secara rohani. Secara jasmani, yes. Secara rohani, yes. Sehingga hidupmu terus akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama apa yang perlu kita disiplinkan Bapak Ibu Saudara adalah terus membangun mesbah doa. Yuk kita baca satu ayat firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Doa adalah bagian dari ibadah. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ngapain Daniel pergi ke rumahnya? Ngumpet, sembunyi. Ayo kita lanjut. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Apa dikatakan ayat selanjutnya? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Baca sama-sama yang saya tebali tadi. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ketika dia tahu ada surat perintah untuk menangkap dia. Dia pergi ke rumahnya bukan untuk ngumpet, sembunyi. Bukan. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan di ayat 11 tadi di kalimat terakhir, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel punya disiplin rohani untuk berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Jadi Daniel mendisiplinkan dirinya, melatih tubuhnya untuk berdoa di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi Daniel bukan pendoa tipe pemadam kebakaran. Ketika ada masalah baru cari Tuhan. Ketika diberkati haleluya. Bukan. Daniel di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi, dia mendisiplinkan tubuhnya, dia mendisiplinkan hidupnya untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari 3 kali dan dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Ini bicara tentang konsistensi. Jadi konsisten berdoa. Ini yang tadi saya katakan arti dari disiplin tadi. Melatih tubuhnya, melatih hidupnya konsisten berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kau dan aku? Apakah kita sudah konsisten berdoa kepada Tuhan? Atau kita cuma berdoa ketika kita makan? Apakah kita berdoa kalau mau tidur saja? Tetapi bagaimana mesbah yang kita bangun? Setiap hari
membangun keintiman dengan Tuhan. Yuk bandingkan dengan Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Sudah dapat? Yuk kita bandingkan. Daniel dengan Tuhan Yesus. Kita bandingkan. Markus 1 ayat 35 dikatakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk ngapain? Main petak umpet? Bukan. Dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus juga mendisiplinkan dirinya. Pagi-pagi dia berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 36, 37 akan ketahuan. Kalau Yesus konsisten berdoa pagi-pagi. Karena ketika para murid mencari, mereka menemukan Tuhan Yesus. Artinya para murid sudah hafal. Kalau pagi-pagi cari Tuhan Yesus, pasti di tempat yang sunyi, di sana dia berdoa. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya akan tertulis. Para murid kesulitan mencari Tuhan Yesus karena enggak tahu di mana Tuhan Yesus ngumpet. Tetapi karena Tuhan Yesus memiliki konsistensi di dalam membangun keintiman dengan Bapanya, setiap pagi dia berdoa sebelum mengawali kehidupannya dia membangun mesbah kepada Bapa. Para murid yang mengikuti dia selama hidupnya tahu kebiasaan ini. Setiap hari Yesus berdoa pagi hari, mereka ngerti nyarinya Yesus di mana. Pasti tahu. Ini bicara konsistensi. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pertanyaan yang bilang begini. Apa rahasia Daniel bisa selamat di gua singa? Apa rahasia Yesus bisa memberkati 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Jawabannya cuma ada satu. Dari Daniel 6 ayat 11 dan Markus 1 ayat 35. Di situ ada jawabannya. Yang membuat Daniel bisa mengalami mukjizat di gua singa. Yang membuat Yesus bisa berkuasa spektakuler. Yang buta bisa melihat. Yang lumpuh bisa berjalan. Karena mereka melatih hidup mereka untuk berdoa konsisten kepada Bapa di sorga. Saya kadang-kadang kalau mendengar beberapa guru sekolah minggu jawab, anak-anaknya bertanya, Kak, kenapa ya Daniel kok gak dimakan sama singa? Iya, karena ada Tuhan. Tuhan datang. Tuhan hadir di tengah-tengah goa itu. Iya, betul. Tuhan hadir di situ. Tetapi sebelum Tuhan hadir, Daniel membangun keintiman secara konsisten kepada Bapa di surga. Jadi pesan pertama bagi engkau dan aku Bapak Ibu Saudara di minggu kedua ini. Bangun mesbah doa, bangun keintiman. Latih tubuhmu, pagi-pagi ngantuk malas. Kerja udah capek, mau bobo. Lawan. Akhir Agustus saya sudah sampaikan message dari Tuhan bahwa jemaat kita semua dipanggil menjadi rasulnya Tuhan. Di akhir zaman ini engkau dan aku dipanggil menjadi terang buat dunia. Merdeka dari kedagingan. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau hamba-hamba Tuhan, engkau pelayan Tuhan, engkau anak-anak Tuhan. Konsisten melatih tubuhmu. Membangun mesbah doa kepada Tuhan. Banyak singa-singa di sekitar kita. Banyak virus-virus COVID-19 di sekitar kita. Banyak penyakit-penyakit yang mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Banyak krisis-krisis. Banyak penderitaan di sekeliling kita yang siap menerkam kita. Tetapi kalau hidupmu dan hidupku memiliki konsistensi seperti Daniel yang disiplin melatih tubuhnya untuk membangun mesbah kepada Tuhan, engkau akan terluput seperti Daniel terluput di goa singa. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan terluput. Kita akan mengalami miracle daripada Tuhan. Keajaiban dan mukjizat Tuhan.
Karena Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang kau sembah dan aku sembah. Dia yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Bapa yang kekal. Alfa dan Omega. Jadi kalau Daniel diluputkan, mengalami mukjizat, Yesus mengalami kuasa yang spektakuler, kita juga bisa di masa ini mengalami mukjizat, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita disiplin secara rohani, melatih tubuh kita untuk konsisten membangun mezbah kepada Tuhan. Kisah 16, 25 sampai 26. Yuk. Tadi Daniel, Tuhan Yesus, sekarang Paulus. Yuk kita bandingkan 3 tokoh ini. Apa yang terjadi di Paulus? Kisah 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi kalau Daniel luput di gua singa, Yesus melakukan banyak perkara yang ajaib. Paulus dan Silas juga mengalami pertolongan Tuhan di Filipi. Ketika mereka di penjara, ketika mereka dibelenggu, diborgol, terikat dan lain sebagainya. Ketika terjadi yang namanya penderitaan, apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mereka tidak menangis, mereka tidak berkeluh kesah, mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak melakukan yang tidak pantas. Yang mereka lakukan adalah membangun mezbah doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang terjadilah sebuah mukjizat yang besar. Belenggu mereka terlepas dan terbuka semua pintu-pintu. Hari ini saudaraku, dengar baik-baik. Kalau engkau mengalami belenggu, kalau engkau mengalami pintu yang tertutup, ketika engkau mengalami yang namanya pengkhianatan dan lain sebagainya, hidupmu mungkin sudah jalan buntu, naikkan mezbah doa secara konsisten kepada Tuhan. Engkau akan melihat belenggumu terlepas, pintumu akan terbuka, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, terjadi atas hidup kita. Bangun mezbah doa. Ada satu istilah bahasa Inggris, push, pray until something happen. Berdoa terus seperti Daniel. Konsisten seperti Yesus. Dan terus bangun mezbah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak baik seperti Paulus dan Silas. Engkau akan mengalami mukjizat, pertolongan daripada Tuhan. Amin. Mau mengalami seperti yang Paulus alami? Mau mengalami seperti Daniel alami? Atau mau engkau hidupmu dipakai Tuhan seperti Yesus? Bangun mezbah doa. Membangun keintiman secara konsisten. Melatih tubuh, mendisiplinkan tubuh untuk membangun hubungan yang dekat dengan Bapa. Bukan, sekali lagi, kayak pemadam kebakaran tadi. Ada masalah, nangis-nangis cari Tuhan. Setelah itu lupa berdoa. Ada masalah lagi, datang lagi. Terus, latih terus. Dan kau akan melihat mukjizat itu pasti terjadi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, disiplin rohani yang kedua apa yang harus kita lakukan secara konsisten. Kalau yang pertama mezbah doa, yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Merenungkan firman Tuhan, ini disiplin rohani yang kedua. Yang pertama membangun mezbah, yang kedua merenungkan firman Tuhan. Mazmur pertama ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah
Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya kapan? Pagi aja, sekali seminggu aja. Ya kalau pas ingat. Yang merenungkan firman itu kapan? Siang dan malam. Kata siang dan malam di sini ingin menegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa merenungkan firman Tuhan pun harus konsisten. Pagi dan malam itu berbicara sesuatu yang dilakukan terus menerus. Tidak baca firman ketika dapat perjamuan kudus minggu lalu. Hosti, ya satu ayat ini aja deh dihafalin gitu ya. Merenungkan firman itu siang dan malam. Membaca Alkitab siang, pagi, sore, malam, subuh, tengah malam. Kapan kau punya waktu? Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dikatakan apa janji firman Tuhan ketika engkau merenungkan firman Tuhan secara konsisten siang dan malam. Hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidupmu dan hidupku. Ini janji firman Tuhan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Gak ada yang mandul. Gak ada yang bisnisnya rugi. Gak ada yang mengalami kegagalan. Pasti berbuah. Amin. Katakan kepada dirimu, aku berbuah. Kalau ada di sebelah kiri kananmu, katakan begini, kamu pasti berbuah. Amin. Yuk sama-sama dengan saya katakan, saya pasti berbuah. Yes, terjadi. Sesuai perkataanmu. Dikatakan apa lagi? Dan yang tidak layu daunnya. Gak ada yang mengalami letih lesu, loyo. Apa saja yang diperbuatnya, apa dikatakan? Pasti berhasil. Amin. Yang mau bisnisnya berhasil, angkat tangan. Yang mau studinya berhasil, angkat tangan. Yang mau masa depannya berhasil, angkat tangan. Yang mau rumah tangganya berhasil, gak rontok di tengah jalan, angkat tangan. Renungkan firman Tuhan. Secara konsisten, latih untuk membaca firman. Bukan membaca medsos saja, boleh membaca medsos, gak dilarang. Tetapi membaca firman dan merenungkan firman, itu yang utama. Karena di dalam Ibrani pertama ayat yang ketiga, coba kita buka Ibrani 1 ayat 3. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan demikian. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Baca. Dan menopang segala yang ada dengan apa? Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala sesuatu. Menopang hidupmu, menopang masa depanmu, menopang keluargamu, menopang studimu, apa saja dengan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jadi firman Tuhan itu berkuasa Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau baca firman, kau percaya, kau imani. Yes, terjadi atas hidupmu. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara tentang kuasa firman yang luar biasa. Ketika saya mengalami sebuah kondisi yang kurang baik. Ketika divonis sakit 4 tahun yang lalu, ITP yang saya idap. Tuhan berfirman kepada saya, dia berkata begini, di dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata sempurna. Artinya saya tahu, kalaupun Tuhan izinkan ini, berarti ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan atas hidup saya. Dan saya melihat hari ini Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan berkatnya yang luar biasa. Mukjizatnya terjadi. Karena ayat ini digenapi Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya menopang kehidupan saya dengan kuasa yang luar biasa. Firman-Nya yang menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan kuasa yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan sekali lagi. Disiplinkan dirimu
untuk membangun keintiman dengan Tuhan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ibu Gembala setiap hari membuat sebuah renungan harian. Ada pujian, ada doa, ada firman, ada doa berkat. Dengarkan, ikuti, masuk ke dalam. Bukan hanya sekedar lewat di grup, di Facebook, di share. Ada kuasa di sana. Ada berkat di sana. Ikuti tema-tema yang diambil, tema-tema yang luar biasa. Dan percaya ketika engkau membangun keintiman dan hidup merenungkan firman Tuhan, mukjizat itu pasti terjadi. Keberhasilan itu akan kau alami. Sekalipun sepertinya kiri kanan, kondisi sulit. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, akan terjadi mukjizat dan pertolongannya yang luar biasa. Saya akan tutup renungan pada hari ini dengan sebuah quotes di slide yang terakhir. Saya tulis begini Bapak Ibu Saudara. Melalui disiplin rohani, melatih membangun mezbah doa, dan merenungkan firman Tuhan dengan konsisten, maka hidup kita akan mengalami mukjizat dan keberhasilan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bangunlah keintiman di dalam doa. Merenungkan firman Tuhan setiap hari, disiplin. Memang kadang-kadang daging lemah, kadang-kadang bablas ketiduran gitu ya. Kadang-kadang bablas bangun gitu ya. Kayak saya tadi, kadang-kadang pergi keluar lupa pakai masker. Sampai harus beli beberapa kali di pinggir jalan. Ya mungkin 1-2 kali, 3 kali, 4 kali luput. Tetapi semangat untuk terus mendisiplinkan diri harus tetap ada di dalam diri kita. Kalau Daniel bisa, Yesus bisa, Paulus dan Silas bisa, saya dan Anda pun bisa. Dan kalau mereka mengalami mukjizat, ketika mereka hidup di dalam firman Tuhan, kita juga akan mengalami mukjizat. Sekalipun resesi di bangsa ini sedang terjadi, tetapi hidupmu dan hidupku akan terpelihara dengan sempurna ketika kita mendisiplinkan diri kita untuk membangun mezbah dan merenungkan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Amin. Mau mengalami apa yang dialami Daniel? Mau mengalami pintu yang terbuka seperti Paulus dan Silas? Mau mengalami belenggu yang terbuka, terikatan yang terlepas seperti Paulus dan Silas? Mau? Saya mau. Bagaimana dengan Anda? Mau mengalami seperti Yesus alami? Kuasa yang tanpa batas itu terjadi. Saya mau. Bagaimana dengan Anda? Mari yang mau, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari mulai hari ini, kita bertekad untuk mendisiplinkan diri kita. Mendisiplinkan kehidupan kita dengan hal-hal yang rohani. Melatih dengan konsisten. Dengan membangun mezbah doa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Supaya mukjizat dan keberhasilan itu terjadi atas hidup kita. Yang mau, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Iya. Tanda mujizat. Amin. Sertai tiap langkahku. Terjadi atas kehidupanmu. Kau bersama. Haleluya, haleluya. Di dalamku jadi buktiku.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, hamba berdoa untuk semua jemaat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk hidup menggenapi firman-Mu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan masa depan kami. Karena kami percaya ketika kami disiplin melatih tubuh kami secara konsisten, membangun mesbah doa dan merenungkan firman Tuhan, kami akan mengalami apa yang Daniel alami. Kami akan mengalami apa yang Paulus dan Silas alami di Filipi. Bahkan kami akan mengalami kuasa Yesus di dalam pelayanan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami terima dengan iman. Yang sudah di Tuhan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya firman Tuhan pada hari ini yang saudara terima boleh menjadi berkat di dalam hidup saudara. Untuk itu kita tetap dukung dalam doa untuk hambanya yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari kita naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan suara-suara yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. 1 Tawarim 4 ayat 10 berkata demikian. Dan Yabes berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Ini yang menjadi dasar kami tetap percaya kepadamu. Ketika Yabes berdoa, dia menerima jawaban doa. Ketika kami disiplin dengan doa-doa kami, di dalam setiap mesbah doa kami juga akan melihat mukjizat, pertolongan, berkat Tuhan akan mengalir atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, tetaplah disiplinkan dirimu untuk membangun mesbah dan merenungkan firman. Dan kau akan melihat sepanjang bulan dan akhir tahun nanti, berkat Tuhan melimpah atas kehidupanmu. Tidak ada kesakitan, tidak ada malapetaka. Karena tangan Tuhan yang kuat selalu menopang, selalu memegang dan menyertai kehidupanmu. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sempurnakan berkat-Mu dengan berkat yang daripada surga. Kami membuka hati kami dan kami mengangkat tangan kami. Kami terima berkat yang besar daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.